Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang metode penelitian, yaitu pada bab 3. Jadi bagaimana sih cara menyusun bab 3 itu dengan baik dan benar? Pada pertemuan selanjutnya kita juga akan bahas tentang bab 3 tapi pada sistem pelaksanaannya. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang apa saja sih isi dari bab 3, yaitu bisa dilihat bahwa isinya yaitu yang pertama kita harus tahu dulu jenis penelitiannya, waktu dan lokasi penelitian, alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan penelitian, sumber data. Nah, ini sumber data yang tepat untuk penelitian kita. Selanjutnya ada variabel, ada populasi dan sampel, ada metode pengumpulan data. Nah, ini yang paling penting juga ya. Terus selanjutnya ada metode analisis. Jadi, metode analisis yang paling tepat yang kita gunakan untuk menghasilkan data-data yang akurat ya. Dan selanjutnya juga kita akan harus prosedur penelitian yang akan kita lakukan. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas tentang jenis penelitian. Jadi ada berbagai macam jenis penelitian, yaitu diantaranya adalah jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Ada 3 ini, yaitu yang pertama penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Pengertian dari penelitian ini yaitu apa? Kegiatan, yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Jadi nih data-data yang kita peroleh, hasil olahannya itu harus dilakukan secara sistematis dan objektif. Misalnya contohnya pada penelitian pengembangan. Jadi yang kita lakukan itu mengembangkan suatu produk untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Oke, jenis penelitian yang selanjutnya adalah jenis penelitian tingkat kealamiannya. Ada 3, yaitu eksperimen, survei, dan penelitian naturalistik. Apa sih yang dimaksud dengan 3 penelitian ini? Yaitu dari penelitian eksperimen dulu, yaitu suatu penelitian yang dengan sengaja peneliti atau kita yang sebagai yang meneliti itu melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel yang akan diukur. Selanjutnya, penelitian survei. Apa sih penelitian survei itu? Yaitu penelitian apa? Kita mengumpulkan berbagai data informasi dengan cara apa? Dengan melalui data tersebut wawancara. Habis itu melakukan interview, ya kan? Supaya apa? Supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Nah, ini sangat penting ya, perlu kita pahami. Selanjutnya ada penelitian naturalistik. Berarti kita melakukan pengamatan dan pengumpulan data itu secara alami, tanpa adanya manipulasi dari subjek maupun dari populasi yang akan kita teliti. Ini merupakan hal yang penting yang harus kita perhatikan. Jadi jenis penelitian yang kita lakukan ini termasuk yang mana? Bisa sebagai bayangan atau gambaran untuk teman-teman semua. Selanjutnya adalah jenis penelitian berdasarkan tempatnya, yaitu ada penelitian laboratorium, pustaka, dan lapangan. Nah, ini sangat mudah dipahami ya, karena apa? Penelitian laboratorium otomatis kita melakukan berbagai macam percobaan itu di laboratorium, ya kan? Kalau penelitian pustaka, jadi kita melakukan pengumpulan berbagai macam data dan informasi dari berbagai sumber literatur, contohnya seperti di perpustakaan. Dan selanjutnya ada penelitian lapangan. Jadi penelitian ini kita lakukan dengan cara apa? Yaitu mengumpulkan berbagai macam keperluan data yang kita perlukan itu dengan cara terjun langsung ke objek penelitiannya. Seperti itu ya, bukan terjun bebas ke jurang, tapi terjun langsung ke objek penelitian. Oke, selanjutnya jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, yaitu ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk deskriptif yaitu apa? Yaitu penelitian yang akan kita lakukan itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan nilai variabel secara mandiri. Kita mengumpulkan data-data tersebut. Sedangkan untuk penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat apa? Membandingkan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Oke.
Selanjutnya adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, ini hal penting juga yang harus kita perhatikan. Yang mana ya penelitian yang saya lakukan? Jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian berdasarkan data dan analisis. Ini merupakan penelitian yang sering sekali kita dengar ataupun kita lakukan, yaitu jenis kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif merupakan jenis penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, ataupun kepercayaan orang yang kita teliti, di mana kesemuaan data yang kita peroleh itu tidak dapat diukur dengan angka-angka, di mana kualitatif ini menjelaskan secara detail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusia maupun hubungannya dengan manusia yang lain. Yang paling penting adalah dilakukan secara di lingkungan alamiah, di mana sumber datanya itu tanpa memperhatikan hasilnya saja, tetapi menekankan pada proses. Nah, ini sangat penting. Jadi penelitian kualitatif ini dia menekankan pada prosesnya. Sedangkan penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini menganalisis datanya menggunakan apa? Yaitu secara sistematis, terencana, dan terstruktur, dan data-data yang diperoleh itu dalam bentuk angka. Nah, ini ya perbedaannya antara kualitatif dan kuantitatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas waktu, lokasi, dan alat yang akan kita gunakan dalam penelitian. Oke, pada bab 3 ini, selain jenis penelitian, kita harus mengetahui waktu dan lokasi serta alat yang akan kita gunakan dalam penelitian. Begitu juga dengan sumber data, ini merupakan hal penting, termasuk sumber data yang mana yang kita perlukan. Apakah sumber data primer maupun sekunder, karena sumber data itu merupakan apa? Yaitu subjek dari mana data itu diperoleh. Ya, jadi kita harus tahu primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung di objek penelitian, sedangkan data sekunder itu berasal dari data yang bukan kita ambil secara langsung dari objeknya atau sumber dari penelitiannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang variabel penelitian ini ya. Jadi dari variabel penelitian yaitu gejala yang bervariasi yang menjadi objek penelitian. Jadi singkatnya adalah objek penelitian yang bervariasi, di mana faktor yang berperan dalam penelitian ini ada variabel ini ya. Jadi di sini ada variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Jadi kita harus tahu nih jenis yang kita butuhkan atau data-data yang kita perlukan itu variabel yang jenis seperti apa, apakah kuantitatif atau kuantitatif itu ya. Jadi kalau kuantitatif nih ada variabel diskrit yaitu berupa nominal atau kategorik, terus ada variabel kontinum yaitu ordinal, interval atau rasio. Ordinal, interval, dan rasio. Kalau ordinal tuh variabel yang menunjukkan nih tingkatan-tingkatan, misalnya panjang, kurang panjang, atau pendek. Sedangkan interval adalah variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel yang lain. Sedangkan rasio adalah variabel perbandingan. Nah, ini ya. Jadi kita harus tahu nih antara variabel diskrit apa, kontinum apa. Nah, di kontinum ada ordinal, interval, dan rasio. Itu kita hubungkan dengan jenis penelitian yang akan kita lakukan, termasuk jenis yang mana, atau termasuk kita membutuhkan variabel yang paling tepat untuk penelitian kita itu yang seperti apa. Oke? Nah, dari sini kita akan melanjutkan dengan itu ada variabel bebas, ada variabel terikat, yaitu biasanya kita independen dengan dependen gitu ya. Jadi variabel bebas itu apa? Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi maksudnya adalah variabel yang dimanipulasi untuk mengamati efeknya terhadap variabel terikat. Nah, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Jadi kebalikan dari variabel bebas tadi ya, di mana variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, selain variabel bebas dan terikat, ada lagi variabel intervensi, variabel moderating, variabel kontrol ya. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, contohnya adalah pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan X misalnya. Nah, ini merupakan variabel bebasnya apa? Yaitu gaji. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja. Jadi kita ingin tahu nih, pengaruh dari gaji terhadap kinerjanya. Seperti itu ya. Jadi harus kita lebih peka atau lebih mengetahui dulu yang mana bebas, yang mana terikat untuk memudahkan kita nih dalam menentukan variabelnya. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas tentang populasi dan sampel. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang dari jenis penelitiannya, dari variabelnya. Sekarang kita membahas tentang populasi dan sampel. Apa sih populasi itu? Yaitu keseluruhan. Jadi populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan sampel yaitu sebagian dari populasi atau mewakili subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Jadi populasi dan sampel itu kita harus tahu, benar-benar kita harus perhatikan berdasarkan objek yang kita teliti. Apabila populasi itu dia bersifat homogen, maka kita bisa nih mengambil sampelnya sebagian, yaitu dimana sebagian dari populasi tadi kan sampel ya. Jadi kita akan olah, kita akan mendapatkan datanya, di mana datanya akan kita olah dan kita analisis. Jadi data yang kita olah itu kita akan analisis. Nah, hasil analisis itu akan kita simpulkan, di mana kesimpulan dari sampel yang kita teliti tadi bisa menjadi kesimpulan untuk populasi. Jadi kesimpulan dari sampel tersebut itu dapat berlaku juga untuk populasi. Nah, ini ya. Selain itu juga yang kita harus perhatikan ya, sangat penting adalah jumlah sampelnya. Jadi jumlah sampel yang digunakan itu disesuaikan dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Jadi sangat berhubungan erat ya antara jumlah sampel dengan metode analisis yang akan dilakukan. Nah, inilah mengapa yang dari awal saya katakan bahwa metode analisis dan sampel itu sangat-sangat penting dalam penelitian kita. Akan membahas tentang karakteristik desain sampel yang baik, yaitu pertama, desain sampel harus menghasilkan sampel yang representatif, yaitu sampel yang kita pilih itu yang tepat mewakili dari populasi. Terus meminimalisir kesalahan pengambilan sampel. Terus itu desain harus ya sesuaikan dengan kondisi dari fasilitas penunjang penelitian kita yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah sampel desain secara tepat. Yang tepat itu hasil studi sampel yang diterapkan itu secara umum dapat meningkatkan, yaitu meningkatkan apa? Tingkat kepercayaan yang sesuai atau keakuratan dari data yang kita peroleh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik sampling. Jadi apa saja sih teknik sampling itu yang benar? Yaitu kita harus tahu dulu jenis teknik samplingnya, terus itu bagaimana cara penentuan sampel yang baik. Nah, di sini kita lihat ya dari teknik samplingnya, penentuan sampelnya. Nah, ada jenis lagi teknik samplingnya, ada probability dan non probability. Jadi probability itu apa? Yaitu suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability adalah kebalikannya, yaitu tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga ilmu yang saya berikan dapat diaplikasikan dengan baik dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi.